Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Piagam Madinah atau kita sebut dengan Konstitusi Madinah adalah sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menyatukan berbagai orang yang ada di kota Madinah, yang mana secara garis besar di Madinah terdiri dari 3 kaum yang mendominasi. Yang pertama yaitu kaum Muhajirin, yang kedua kaum Ansar, dan yang ketiga adalah kaum Yahudi. Piagam Madinah ibaratkan sebagai sebuah jembatan untuk menyatukan 3 golongan besar tersebut. Seperti halnya jembatan yang ada di belakang saya ini, yaitu jembatan Barelang. Yang mana jembatan Barelang menghubungkan antara Pulau Batam, Pulau Rempang, serta Pulau Galang. Agar supaya masyarakat yang ada di 3 pulau tersebut bisa dengan mudah melakukan interaksi serta komunikasi, menjalin hubungan saling tolong menolong, tentunya dalam kebaikan dan ketakwaan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu di dalam Piagam Madinah setidaknya ada 47 poin yang telah dituliskan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian diminta perjanjian kepada 3 kaum tersebut, yaitu kaum Muhajirin, kaum Ansar, dan kaum Yahudi, untuk sama-sama membangun kota Madinah serta melindungi Madinah dari berbagai macam serangan pihak luar. Namun sebelum Piagam Madinah dibuat oleh Rasulullah SAW, terlebih dahulu yang dilakukan Rasulullah SAW sampainya beliau di kota Madinah adalah binaul masjid, yaitu membangun masjid. Diawali dari masjid yang pertama beliau bangun, yaitu Masjid Quba yang terletak di daerah Quba yang berjarak kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah. Dan yang kedua yang beliau lakukan ketika sampai di Madinah adalah al-mu'akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin serta kaum Ansar. Kaum Muhajirin yaitu orang-orang Islam, orang-orang yang sudah beriman kepada Rasulullah, yang asal mereka adalah dari kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Sementara kaum Ansar adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan mereka adalah warga pribumi Madinah itu sendiri. Mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW bukan atas dasar yaitu hubungan darah ataupun dari sisi nasab. Mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW
atas dasar keimanan, atas dasar agama Islam, atas dasar sama-sama percaya yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana manfaat dari sebuah hijrah. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian dan kita semuanya yang mungkin saat ini tinggal di kota Batam, kita hijrah dari kampung halaman kita masing-masing menuju Batam, yang mungkin sebagian dari kita tidak ada satupun keluarga dari hubungan darah maupun nasab, tak ada saudara yang satu keluarga yang ada di Batam. Namun bagaimana kita bisa bersaudara dengan tetangga kita yang notabene mereka bukan saudara satu darah, tapi kita menganggapnya sebagai saudara sejati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu hikmah dari yang namanya hijrah. Kita bisa memperoleh saudara baru, keluarga baru yang mungkin lebih perhatian dengan kita. Ketika kita mengalami sebuah kesulitan ataupun sebuah kesengsaraan, musibah, maka mereka yang akan lebih dulu untuk memperhatikan kita daripada saudara atau keluarga kita yang ada jauh di kampung sana. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar, mereka diambil janji bahwasanya mereka adalah saudara yang harus melebihi daripada saudara-saudara mereka yang ditinggalkan di kota Mekah ataupun saudaranya yang ada di Madinah. Dari persaudaraan tersebut, akhirnya kemudian Rasulullah SAW mengikat janji persaudaraan di antara beberapa sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansar. Di antaranya sahabat beliau yang bernama Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan kaum Ansar, yaitu sahabat Harithah bin Zaid. Umar bin Khattab Rasulullah persaudarakan dengan Utbah bin Malik, yaitu sahabat dari Ansar. Demikian juga Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Aus bin Sabit. Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan yaitu dengan Muaz bin Jabal. Dan salah satu yaitu kaum Muhajirin yang luar biasa sukses dalam hijrahnya, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Sa'ad bin Rabi. Yang mana dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya ketika Abdurrahman dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, kemudian Sa'ad bin Rabi menanyakan kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, engkau telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW kepadaku, maka kamu adalah bagian dari hidupku. Apa yang kamu ingin? Aku memiliki lahan yang luas, silahkan ambil dan garap lahan tersebut. Aku juga memiliki banyak rumah, silahkan kau pilih rumah itu dan kau tempati." Dan kemudian Sa'ad bin Rabi menanyakan, "Wahai Abdurrahman, apakah kamu sudah memiliki pasangan hidup?" Abdurrahman mengatakan, "Belum, wahai sahabatku Sa'ad bin Rabi. Kalau begitu, aku punya banyak istri. Silakan kau pilih di antara istriku yang paling kamu sukai. Nanti akan aku ceraikan dan kamu harus menikahi." Subhanallah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana persaudaraan karena iman, persaudaraan karena sama satu akidah. Apa saja yang dimilikinya dia akan serahkan kepada saudaranya. Jangankan harta, jangankan rumah, jangankan mobil, bahkan istrinya pun rela dia akan menyerahkannya demi untuk sahabat tercintanya. Walaupun tidak satu darah, walaupun tidak ada hubungan kekeluargaan, tapi karena persaudaraan dengan iman melebihi segalanya. Maka bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang hijrah dari kampung halaman menuju Batam? Sebagai perantau, bagaimana cara kita memperlakukan saudara kita, tetangga kita? Ya, kalaupun tidak sehebat Sa'ad bin Rabi sampai menyerahkan salah satu dari istrinya, maka minimal bagaimana kepedulian kita terhadap tetangga kita,
kepedulian kita kepada saudara seiman kita yang ada di sekitar lingkungan kita. Apalagi di saat seperti ini, di tengah pandemi wabah COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan wabah ini berakhir. Saudara-saudara kita, tetangga kita yang seiman, mereka kebanyakan disuruh untuk diam di rumah. Bahkan sebagian di antara mereka kemudian sudah tidak bekerja lagi karena di PHK dan lain sebagainya. Bagaimana kepedulian kita kepada mereka? Karena mereka juga sama, ya, membutuhkan makan dan minum setiap harinya. Kita bersyukur mungkin saat ini kita masih memiliki penghasilan. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini segala kebutuhan masih tercukupi. Tapi bagaimana dengan saudara kita yang ada di sekitar rumah kita? Apakah mereka juga masih bisa memenuhi kebutuhannya? Maka di bulan Ramadan ini adalah saat yang tepat bagi kita, kepada sesama kita, untuk bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan. Sedekah yang terbaik adalah sedekah memberikan minum kepada orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena di saat itu, terutama di musim haji, tentu di Jazirah Arab, air itu adalah barang yang sangat bermanfaat. Nah, bagaimana dengan kita di saat seperti ini? Maka bahan-bahan pokok itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita saat ini. Maka sedekah yang terbaik adalah sedekah, yaitu bahan pokok untuk saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa mendapatkannya dikarenakan berbagai macam sebab. Dikarenakan di PHK, ataupun dikarenakan dia sudah tidak bisa lagi bekerja, atau karena ketika dia berdagang atau berjualan sementara, ya ada surat edaran yang melarang untuk keluar rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar sebelum kemudian dibuat yaitu Piagam Madinah. Bukan hanya mempersaudarakan antar sesama muslim, tapi mengatur tatanan yaitu sosial serta ekonomi di kota Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, sehingga kita masih diberikan cara ataupun kesempatan untuk bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kultum buka puasa sore hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah kita berjumpa lagi di esok hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.